saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan atau cara menginstal sebuah software OrCAD pada preview ini. Nah, di sini nanti saya akan men-share link daripada software tersebut. Disebut ada OrCAD 92, MATLAB, dan Proteus. Saya sudah sharekan nanti di drive saya. Di sini paling penting ada setup dan crack biasanya begitu. Kita coba setupnya. Nah, kita akan melihat ini tampilannya daripada layout OrCAD PCB atau OrCAD Family Release 9.2. Nah, dia untuk pertama kali dia memperingatkan apakah dia terdeteksi sebuah virus untuk program ini, tapi tidak perlu dikhawatirkan bahwa ini dia tidak bersifat virus. Kita oke kan, kemudian dia selamat datang, kemudian kita next kan, kemudian dengan software license agreement, yes, kita pilih standalone licensing, next, kemudian install product and standalone memutar. Nah, di sini dia minta kode untuk pemasangan di sini. Nah, kita butuh sebuah crack yang untuk melihat kode apa yang memang harus dipasang dalam kolom tersebut. Kita lihat di sini cracknya dia, ada install di sini, kita open dengan notepad-nya dia. Nah, dan sini dia ada beberapa kode-kode yang memang dipasang di sini, A, B, E, F, G, H, J, K, L. Nah, di sini, tapi dia bilang di sini tidak perlu semuanya. Tapi dia bilang full product, you need only B, F, I, dan K. Yaitu Core Capture Gist untuk rangkaian skematik, layout plus untuk layoutnya, kemudian PSpice ED ini untuk bagian nanti simulasi softwarenya, dan kemudian sebagai optimizer-nya kita memakai PSpice-nya ini. Kemudian setelah kita ketik PFIK, kemudian kita ketik yaitu angka 1 nanti di line selanjutnya, dan kemudian nanti setelah instalasi selesai kita lanjutkan dengan patcher-nya dia. Oke. Kita masuk di sini, kita ketik B, enter F, enter I, enter K. Di next kan, kemudian kita ketik 1, di next, kemudian kita sini STS saja komponennya, dan di yes, kita pilih type clear aja, tidak perlu custom karena kita sudah hampir semuanya diinstal. Kita jangan lupa kita masuk di C program file di OrCAD, nanti untuk cracknya kita pasang di sini. Dan next, kemudian kita next kan, nah di sini bilang sudah terpasang, akan dia pasang Capture Gist, Layout Plus, PSpice ED, dan PSpice Optimizer. Dia berada di bawah Destination Directory C Program File OrCAD. Kita sambil nunggu di sini sampai 100%. Kita akan melihat di sini lagi softwarenya. Di situ dia apa namanya, panjang dari komponen Information System atau sistem informasi dari setiap komponen. Saya akan jelaskan. Dan dia berbasis dengan EDA. EDA ini dia memang untuk simulasi. Dan dia di sini bisa untuk netlist, untuk apa namanya, keterangan daripada setiap wiringnya. Nah, kita tunggu hingga sampai 100%, bentar lagi, tergantung daripada komputer kalian. Ini untuk komputer yang saya Core 2 Duo sudah cukup atau bisa memakai ini. Dia bilang di sini bahwa setiap type file ini akan terinstall yaitu design, DSN, library, ORB, schematic, dan akan masuk ke dalam C program tadi. Apakah kamu akan override setiap perubahan sistem di sini? Yaitu ya yes. Ini, kemudian kita register dengan ini. Apakah kamu melakukan perubahan di sini? Kita ngomong adalah yes, karena kita memakai setiap perubahan di sini dalam OrCAD Capture. Kita tunggu sebentar, dia akan meng-creating PSpice Model Library Index File untuk pemasangan komponen-komponennya dan library-nya. Nah, kalau sudah selesai, dia ada Acrobat di sini, dipakai nanti untuk membuka beberapa bagian dari OrCAD Capture tersebut. Kita klik OK. Nggak usah launch film alternate, kita finishkan saja.
Nah, apabila kita sudah selesai sampai situ, kita akan klik di sini, kita dapat namanya Capture GIS, Component Information System. Nah, di sini dia belum terlihat. Apakah sudah bisa dipakai apa enggak? Ternyata belum bisa dipakai. Kita cancel. Kita kembali lagi ke patcher yang tadi. Nah, di crack kita, klik kanan Run as Administrator. Kita klik Yes. Nah, di sini dia certified ditulis di Orca 1992. Kalau kalian apply langsung, maka tidak akan terjadi apa-apa. Fix patch finish tapi tidak ditemukan filenya. Coba kita coba, ternyata masih belum. Kita taruh di C program file. Oke, langsung gitu, kita kemudian apply. Some files are not present in the customer. Define installation can view in list box. Tapi sudah bisa dia. Coba close. Search, dia akan keluar. Dia akan tampil seperti tampilan ini. Ini tampilan pertama dia. Kalau kalian install, dia masih kosong, yaitu berupa session log. Nah, kemudian kita file new project. File new project, dimana nanti pada waktu pertama kali itu masih kosong semua. Kita pilih skematik di sini. Kemudian kita browse di sini misalnya. Dia akan otomatis di sini di program C file ORCAD akan disimpan di sini semuanya. Kalau kalian otomatis masuk. Tapi kalau tidak, kalian buat direkturnya di sini misalnya di D. Nah, D nanti dia create dir. Dan saya create dir di sini misalnya saya tulis RD di sini. Oke. Kemudian saya klik di sini, kemudian saya create dir lagi misalnya sini pertemuan 1. Oke. Sini dia di oke, kemudian di sini pertemuan 1 supaya bisa masuk sini. Dia masuk di dalam pertemuan 1, pastikan di sini supaya kalian tidak nanti kocar-kacir untuk menyimpan rangkaian kalian. Nah, di sini pertemuan 1 kita coba 1 misalnya. Oke. Dia akan tampilkan bagian yang pertama kali. Nah, kita lihat di sini. Kita coba lihat di bawahnya. Ini adalah identitas daripada lebar kerja kalian. Masih kosong di sini, referensi belum ada. Kita klik di sini, kita tulis referensi 1. Saya titel di sini karena sesuai dengan file kita tulis saja coba 1. Oke. Dokumen number misalnya di 001 numbernya. Nah, size-nya di sini adalah size daripada kertas kalian. Nah, tapi pada umumnya banyakkan kita pakai A4. Kita ganti di option, schematic, page properties. Kita ganti milimeter, kemudian kita ganti A4. Jadi oke. Nah, di sini sudah jadi di bagian di A4. Kalau di A4 nanti akan sesuai dengan print preview-nya kita. Kita coba di sini print preview kita di A4. Kalau misalnya kalian terlalu ini default-nya, maka kita bisa juga setting print preview kita nanti di sini. Print preview kalian misalnya buka di sini X-nya berapa, misalnya kita ganti di sini 2, di sini X-nya 2 misalnya. Jadi dia akan semakin ke bawah. Coba lagi misalnya print preview tekan 4. Nah, 4 sudah dia akan bagian X-nya sudah berpindah dia. Nah, X-nya terlalu besar. Nah, di sini print preview kita ganti di sini 3, kemudian di sini kita ganti 3 misalnya. Nah, kita sudah sampai sini, tidak masalah. Supaya tengah-tengah ya, kita ganti di sini file print preview, coba ganti 6. Ya sudah sampai ke tengah dia, tidak apa-apa. Close. Nah, untuk pertama kali kita namanya place part. Place part di sini namanya place. Untuk pertama kali dia tidak ada. Saya coba remove, masih kosong sama sekali, tidak ada part library yang ada dalam sini. Kemudian kita namanya add library. Add library di sini kita cari memangnya, pada otomatis dia akan langsung masuk ke dalam bagian capture library. Kalau misalnya nanti untuk rangkaian skematik kita pakai capture library. Ctrl A saja, di open. Nah, ini adalah semua komponen yang kita butuhkan. Kalau memang tidak ada, kita nanti akan buat sendiri, yaitu dengan edit part atau komponen baru. Nah, misalnya kita mau ambil resistor. Nah,
Nah, kita lihat di sini, resistor di sini adalah dia bentuknya seperti gigi gergaji. Ada juga mungkin resistor yang lain, airpack misalnya. Nah, di sini resistor bridge. Nah, resistor bridge atau dioda bridge, atau mungkin begini, kita cari aja dioda bridge. Dia bentuknya seperti apa? Nah, dioda bridge. Nah, kalau kalian tidak tahu komponen yang kalian butuhkan, maka akan susah. Kita mau tahu ini apa sih namanya dioda bridge. Nggak mungkin kalian tulis di situ namanya kiprok. Kiprok nggak ada. Itu bahasa di sehari-hari di sini tidak ada. Nah, misalnya kapasitor. Kapasitor di sini ada dua. Kapasitor untuk diskrit di sini, di folder diskrit, kapasitor di sini. Ada juga namanya kapasitor non polar, tidak ada polaritasnya. Masuk di sini. Ataupun nanti di sini dipasang kapasitor polar misalnya kalian butuh. Nah, pasangnya di sini. Nah, misalnya kita mau buat sebuah contoh saja ya. Ini adalah membuat full bridge rectifier atau rectifier dengan jembatan penuh. Ini saya pasang di sini, misalnya saya butuh header 2 untuk sambung ke RN. Nah, kenapa di sini header? Nah, di sini ada 3 atau 4 komponen yang dibutuhkan dalam sebuah power supply. Nah, di sini dalam satu komponen itu akan terbagi atas beberapa bagian, yaitu misalnya ini header ya. J1 itu adalah part reference atau referensi daripada setiap komponen, yaitu J1 dihitung dengan J1, J2 dan selanjutnya. Jadi nanti kalau kita misalnya ambil header 2 lagi, maka dia tidak akan bertulis J1 tapi J2. Nah, kemudian kita lihat di sini ada namanya value, name value di sini untuk menjelaskan ini komponen apa, untuk apa. Nah, gitu. Oke, dan kemudian yang ini adalah bagian daripada komponen tersebut. Nanti kita bisa edit dan sebagainya. Nah, misalnya kita ada 2 di sini. Ini berarti input trafo misalnya. Nah, kemudian kita dioda bridge di sini D1 kan dia berbeda, macam-macam. Kalau bisa kita tulis di sini C itu untuk kapasitor, huruf yang pertama resistor R, kemudian dioda D. J ini biasanya kan jumper dan teman-teman. Atau tulis H1 boleh, atau terserah nanti yang dibutuhkan seperti apa. Dioda bridge kita misalnya tulis di sini, misalnya dioda bridge misalnya 5 ampere. Nah, sudah tulis di situ. Nanti kita tulis sini ada plus minus. Kalau pada waktu kalian belajar rectifier, nanti pasti akan tahu dengan rangkaian seperti ini. Nah, kita sambungkan ini dengan namanya wiring, namanya di flash wire. Flash wire di sini kita bisa lihat. Nah, kita sambungkan sampai sini. Jadi dari pojok sini, saya ulang lagi. Jadi flash wire di sini kita klik di paling pojok sini dan kita sambung sampai sini. Nanti dia ada tanda merah di sini. Tapi kalau kita berlebihan di sini, nah misalnya kita pasang di sini dengan shortcut Shift W, nah dia ada tanda seru di sini dan akan berakibat bahwa lebih daripada nilai komponen tersebut daripada penempatan. Nah, apa yang kita harus lakukan di sini? Banyak jalan untuk bisa memperbaiki hal ini. Misalnya kita klik di komponen tersebut, kita tarik ke bawah, ataupun flash junction-nya kita hapus di sini. Ini dot ini namanya flash junction. Nah, berarti dia tidak sambung di sini sebenarnya, karena dia masih dalam luar kotak ini. Memang kelihatannya sambung, tapi tidak tersambung dari sini. Jadi kita coba. Nah, akhirnya kita tarik lagi di sini, kita tarik lagi ke atas, dan dia akan menjadi sambung di situ. Nah, kemudian kita masukkan lagi dari sini. Nah, ini saya pasang di sini, misalnya dioda bridge ini. Kalau kalian terlalu besar tulisannya, kita bisa teks di sini, kita ganti change-nya. Ini 7 sudah paling rendah, kita ganti 5 juga nggak masalah, bisa.
dia bisa di sini. Oke, dia udah bridge 5 ampere. Nah, ini ada kesalahan di sini. Nah, ini berarti ini sorry. Nah, ini kemudian saya turunkan lagi di sini. Kalian mau paham gitu. Nah, shift W. Nah, saya jelaskan di sini. Ini kapasitor. Nah, kemudian saya butuh lagi namanya header nanti untuk masuk ke dalam input daripada alat kita. Misalnya kita juga header di sini. Nah, kalau untuk buat komponen begini, kita juga sebenarnya nggak masalah. Misalnya kalian buat begini, boleh. Tapi kan kelihatannya jelek sekali. Nah, jelek sekali dia akan buat begini. Nah, sebaiknya kita rotate. Biasakan nanti di sini. Nah, kita rotate sini. Satu dari sini adalah merupakan bagian pasanya. Kemudian dua ini adalah netralnya. Nah, satu juga di sini ada bagian positif dan dua ada negatif. Nah, dan kita bisa rotate. Nah, rotate pakai R bisa. Kalau kayak begini nggak bisa, kita pakai mirror vertikal. Shift W di sini. Nah, oke, ini ada dua, berarti kita masuk ke input device. Misalnya begini. Ini berarti kapasitor di sini, kita tulis di sini, biasanya kita minta sampai berapa mikrofarad, misalnya 1000 mikrofarad. Mu di sini tulisannya U, kemudian farad di sini. Dan dia memakai tegangan misalnya 25 volt. Ini juga sama, misalnya 100 nano dengan 25 volt. Nah. Kemudian nanti di sini ada namanya ground. Ground ini dia ada menghubungkan di sini, jadi semua terhubungan dengan ground. Pada waktu pertama tidak ada di sini, masih kosong. Kemudian kita add library, kita cari namanya capsyn. Nah, capsyn ini kita pakai ground power. Kita pasang di sini. Nah, berarti yang bawah di sini adalah bagian line untuk masuk ke ground power. Saya jelaskan pelan-pelan. Oke. Nah, apabila di sini ada satu lagi, kita membutuhkan komponen lagi, misalnya membutuhkan komponen kapasitor lagi misalnya. Kita nggak perlu tulis di sini kapasitor di sini. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita akan keluar di sini misalnya kapasitor. Nah, ada tiga di sini. Untuk memudahkan kita lihat di bagian paling atas di sini. Nah, misalnya dicek. Nah, dia akan keluar seperti ini. Dia tidak ada yang sama. C2, kemudian kita keluar lagi C3, C4. Nah, apabila kalian malas atau mencari lainnya, ya Ctrl C, Ctrl V. Nah, bisa. Tapi di sini akibatnya C2 di sini dia sama dengan nilai di sini. Nah, nanti ada maksudnya misalnya kenapa begitu. Nah, misalnya kita ganti C3 boleh. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita ada namanya wiring di sini. Apakah wiring di sini dia tersambung dengan wiring yang bagian di sini? Nah, kita akan coba lihat satu-satu di sini. Ini adalah wiring dari komponen di sini. Kalau kita namanya di sini namanya N00347. Dia tersambung di manakah? Apakah di sini juga tersambung N0347? Juga sama. Apakah di sini juga N0347? Juga sama. Satu wire. Sampai di bagian belakang di sini adalah N03347. Nah, 347 sama. Nah, di sini ini berarti apabila saya misalnya flash junction kan saya pindahkan di sini, saya tidak sambungkan, maka wiring di sini akan nomornya berbeda. Ini N00347 tetap, dia akan berbeda dengan di sini N00398. Berarti dia tidak sambung. Makanya sangat dibutuhkan sekali itu adalah dengan flash junction di sini. Makanya kalau kalian buat rangkaian harus berhati-hati, di sini tetap harus kasih dot, berarti tandanya sambung. Nah, di sini misalnya ini dia adalah ground power. Ground power dia masuknya di sini semua. Nah, ground power ini juga ground power karena ini dia juga lambang dari ground power. Ini juga ground power. Memang dia betulnya nggak masuk di sini. Dan dia berbeda di sini adalah N00262. Nah, kalau kalian flash junction kan ke sini berarti dia short dan dia masuk ke dalam N00 ground.
ground power. Lepas di sini. Nah, kalau sudah selesai ini, maka kita bisa mencek apakah betul apa enggak dengan namanya DRC, Design Rule Check. Design Rule Check di sini create semuanya aja. Di output report all net names supaya bisa tahu netnya di mana aja. Di OK. Tidak ada warning atau error di sini. Reporting net names ada namanya tadi 00347 itu yang di atas di sini. 347. Kemudian di sini apakah ada ground power? Iya, ada ground power juga di sini. Kemudian N0262 ini bagian di bawah sini untuk fase negatifnya. Untuk negatifnya, sorry. Nah, kemudian ada satu lagi 219. Coba kita cek di sini apakah di atas. Ya betul. Nah, berarti ada 4 wiring yang terhubung semuanya dengan identifikasi masing-masing. Nah, apabila terjadi error misalnya, di sini misalnya saya pasang di sini adalah C2 misalnya begitu. Maka error ini biasanya dia akan tertulis seperti ini. Nah, error other package difference value or PCB footprint di C2. Kita cek. Nah, berarti ada yang sama dengan dia C2. Jadi kita harus dirubah. Di sini saya ganti misalnya C1. Kita coba DRC lagi. Oh, tentu tidak ada. Nah, berarti di sini dia ngomong bahwa memang tidak terjadi error. Nah, misalnya saya di sini, saya hubungkan sini, padahal di sini short circuit. Akhirnya, apakah dia terjadi error apa enggak? Nyata tidak. Tetapi kita harus perhatikan lagi rangkaiannya, yaitu bahwa di sini memang tidak ada error karena dia boleh saja dia terhubung di sini, tapi secara makan rangkaian kamu terjadi short di sini antara fase sinus dan fase DC di sini. Nah, ini pasti akan crash, tak boleh. Jadi kita walaupun kita sudah ada DRC, kita perhatikan lagi rangkaiannya apakah memang sudah betul atau tidak. Nah, itu gambaran secara umum untuk pembuatan skematik. Nanti untuk secara jelas kita akan masuk ke dalam kuliahan. Saya harap review ini bisa bermanfaat bagi kalian dan nanti bisa diaplikasikan di komputer kalian masing-masing. Dan di close di sini, yes. Dan di close lagi, di yes all. Kalian bisa juga ngambil dari sini di open project. Nah, open project ini masuknya di library langsung, tapi tadi kalian ngambil di bagian RD di sini pertemuan 1, coba 1 OPC. Akan keluar rangkaian yang tadi. Oke, sekian, terima kasih.